Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Akbar Aftawan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait 3 soal untuk ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia, yakni untuk pertanyaan nomor 5, nomor 6, dan nomor 10. Sebelum saya menjawab terkait pertanyaan itu, di sini saya akan memberikan sedikit seperti latar belakang keterkaitan dari 3 pertanyaan tersebut, yakni terkait ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan. Perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Ketahanan pangan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri. Poin utamanya adalah yang pertama, ketahanan pangan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat. Dan yang terakhir, kewirausahaan menciptakan pendapatan dan lapangan kerja. Itulah alasan saya mengapa saya memilih nomor 5, nomor 6, dan nomor 10, karena menurut saya 3 hal ini sangat berkaitan. Pertanyaan yang pertama adalah untuk nomor 5, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Strategi utamanya adalah secara ringkas, yang pertama meningkatkan produktivitas pertanian, yakni dengan pemanfaatan teknologi, pembangunan irigasi, dan sarana produksi lainnya. Yang kedua adalah diversifikasi pangan, yakni mengembangkan jagung, singkong, ubi, sagu, dan pangan lokal lainnya. Yang ketiga adalah dengan menjaga cadangan dan stabilitas harga, yakni dengan mengantisipasi gangguan produksi dan kenaikan harga. Yang keempat, memperbaiki infrastruktur, yakni dengan pembangunan irigasi, jalan produksi, gudang, dan distribusi yang lancar. Yang kelima adalah dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, yaitu melalui akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pelatihan. Itu adalah jawaban secara ringkas untuk pertanyaan nomor 5. Kemudian pertanyaan nomor 6 yaitu adalah bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Untuk pertanyaan tersebut, jawaban secara ringkasnya adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu mengelola sumber daya dan menciptakan solusi secara mandiri. Melalui pendidikan, yakni dengan teknologi dan pertanian modern, pengelolaan sumber daya, pengetahuan gizi dan pangan, dan pengelolaan hasil pertanian. Kemudian melalui pemberdayaan adalah dengan adanya kelompok tani, pendirian koperasi, usaha pengelolaan pangan, urban farming, dan pemanfaatan lahan produktif. Selanjutnya pertanyaan nomor 10 adalah, yakni jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Membangun jiwa entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Entrepreneur sebagai penggerak kemandirian ekonomi. Sikap entrepreneur penting untuk mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, kreatif, dan mampu melihat peluang ekonomi di sekitarnya. Manfaat utamanya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong inovasi, mengembangkan potensi lokal, dan memanfaatkan teknologi digital. Contoh potensi yang dapat dikembangkan adalah dengan mengembangkan produk pertanian, kuliner, kerajinan, produk budaya, dan perdagangan melalui platform digital. Nah, kemudian keterkaitan ketiga aspek tersebut.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari tiga pertanyaan tersebut itu memiliki keterkaitan dari ketahanan pangan menuju kemandirian ekonomi, dari pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat diberdayakan untuk produktivitas dan kemandirian, sehingga mereka bisa memiliki jiwa kewirausahaan, yang mana kewirausahaan ini akan menghasilkan pendapatan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, kenaikan harga pangan, serta distribusi yang belum merata. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian perlu diikuti dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, distribusi, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Peran teknologi dalam perekonomian. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam bidang pertanian, teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengelolaan sumber daya. Sementara itu, teknologi digital dapat digunakan untuk memasarkan produk, memperluas jangkauan konsumen, serta mempermudah transaksi. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri. Pengembangan potensi ekonomi lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, seperti hasil pertanian, kuliner, kerajinan, dan produk budaya. Potensi tersebut tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital juga dapat membantu produk lokal dikenal oleh masyarakat yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kolaborasi dalam membangun ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, kelompok usaha, koperasi, lembaga pendidikan, dan dunia usaha perlu bekerja sama dalam menciptakan peluang ekonomi. Pemerintah dapat memberikan fasilitas dan pelatihan, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Kerjasama tersebut dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan tentu adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan akan meningkat. Dari pemberdayaan, masyarakat akan menjadi lebih produktif. Kemudian kewirausahaan, pendapatan dan lapangan pekerjaan akan bertambah, sehingga hasil akhirnya masyarakat lebih mandiri dan sejahtera. Kesimpulannya adalah ketahanan pangan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan merupakan aspek yang paling mendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketahanan pangan membutuhkan peningkatan produksi dan distribusi, sedangkan pendidikan dan pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Selanjutnya, jiwa entrepreneur dapat mendorong masyarakat dapat mendorong terciptanya pendapatan, lapangan kerja, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Intinya, masyarakat yang berpengetahuan akan mampu berdaya untuk berproduktif, sehingga akan lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membangun perekonomian Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga masyarakat yang mandiri, produktif, dan mampu memanfaatkan peluang. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.